sahabat muslim di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Rabu pagi ini di langkah 2 bulan 2 2022, tanggal cantik ya. Kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh bersama jamu tetes Maripro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Ya, lebih kurang selama 1,5 jam ke depan kita akan mengadakan kajian dari Ustadz Uge yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah dia telah hadir di studio kita, langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Akibat makan makanan haram dalam pandangan Islam. Ya, silakan langsung saja Ustadz dan sahabat Sehat Maripro. Ini dia kajian Ustadz Uge mengenai akibat makan yang haram di dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali mengawali daripada tausiah kita, mari kita sama-sama kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah kepada kita semua. Begitu banyak mungkin kegiatan yang kita telah lakukan di atas dunia. Begitu banyak mungkin makanan yang telah kita telan. Begitupun minuman yang telah kita teguk dalam kehidupan. Bagaimana pula kesehatan yang mungkin banyak kita rasakan daripada merasakan yang namanya sakit. Dan bagaimana pula kelapangan demi kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kehidupan kita. Dan bagaimana pula Allah menghilangkan kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Semuanya itu kita dapat rasakan dalam kehidupan hanyalah karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesulitan menuju kepada kemudahan. Itu berkat nikmat Allah. Kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemiskinan kepada kebercukupan. Itu pun tak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini kita kembali merasakan pulih atau sembuh dan sehat daripada sebuah penyakit, itu pun
adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu sesungguhnya di dalam kehidupan kita selaku manusia yang tak terlepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah selalu kepada Allah atas segala apa yang beliau berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji kepada kita manusia akan menambah setiap nikmat yang kita syukuri. Dan sebaliknya, kalau seandainya nikmat itu tidak kita syukuri dalam kehidupan, maka nikmat itu pun akan menjadi azab dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang sepenuh tenaga dan kemampuan untuk menegakkan agama yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu tak lain dan tak bukan adalah agama Islam. Agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi hanyalah agama Islam, kata Allah. Makanya apabila kita diberikan suatu karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat Islam, maka Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang telah yakin kepada Allah, kata Allah, yang telah yakin kepada hal-hal yang gaib, yang telah yakin kepada semua kebenaran agama Allah, maka masuklah kalian kepada agama Islam itu dengan kafah, dengan menyeluruh dan melakukan segala apapun peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Islam. Maka oleh sebab itu Rasulullah telah membawa kepada kita dan telah mengembangkan agama Islam. Mari kita sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ucapkan salawat dan salam kita kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sebetulnya di dalam kehidupan butuh yang namanya tenaga, butuh yang namanya energi, butuh kekuatan dalam melakukan suatu kegiatan apapun. Mau bekerja di kantor butuh yang namanya tenaga. Mau bekerja mengajar siswa ataupun murid butuh yang namanya tenaga. Mau bekerja di sawah dan di kebun butuh yang namanya tenaga. Dengan kesimpulan adalah apapun yang kita hendak lakukan di dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini butuh yang namanya tenaga untuk melakukan aktivitas itu, apalagi tujuannya adalah sukses. Nggak ada manusia yang bisa bekerja di atas dunia ini tanpa yang namanya tenaga. Apalagi kalau kita lihat para pekerja keras yang bekerja membanting tulang di sawah ataupun dimanapun mereka berada, apalagi mengangkat suatu benda yang sangat berat, itu butuh tenaga. Nah, tenaga itu Allah berikan kepada kita, salah satu melalui sumbernya adalah makanan.
Setiap apapun yang kita makan itu menghasilkan sebuah tenaga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan suatu agenda. Apapun bentuknya, mungkin itu berupa makanan pokok, mungkin kita beras yang diolah menjadi nasi, ataupun jagung mungkin, ataupun sagu, gandum dan sebagainya. Itu adalah sumber daripada tenaga yang berasal daripada makanan pokok manusia yang umumnya dikonsumsi di negara Indonesia. Namun Islam memandang semuanya. Islam itu agama yang sangat komplit, yang sangat sempurna, totalitas, menyeluruh dan mengatur segala sendi kehidupan. Bukan hanya dari segi ibadah, bukan hanya dari segi pekerjaan, bahkan pola makanan pun dan pola minuman pun diatur dalam pandangan agama Islam. Kalau seandainya kita bertilik dan berkaca kepada ilmu kesehatan, ada yang dinamakan dengan 4 sehat 5 sempurna. Apa maksudnya? Kalau seandainya manusia itu ingin sehat dalam kehidupan mereka, maka konsumsilah makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Kalau kita mungkin teringat pelajaran di ketika SD kita, yang pertama tentu ada yang namanya makanan pokok. Yang kita sebutkan di awal tadi mungkin beras, jagung, gandum dan sebagainya. Ada pula di sana yang namanya lauk pauk, mungkin berupa daging ataupun ikan ataupun dan sebagainya. Dan ada pula yang namanya sayuran, itu mungkin berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Ada pula yang namanya buah-buahan. Nah ini 4 sehat ini. Dan dari segi medis dan ilmu kesehatan yang 4 ini tidak dapat tidak ini, harus semestinya. Untuk apa? Menjaga daripada imun dan kekuatan tubuh kita. Lalu kalau bisa dari segi ilmu kesehatan itu ada yang namanya 5 sempurna yang dilengkapi dengan susu ataupun keju. Nah ini tujuannya tak lain dan tak bukan supaya hidup manusia itu dalam kondisi sehat. Semuanya itu dikonsumsi oleh manusia. Dalam pandangan agama Islam juga begitu sebetulnya. Ada Allah mengatakan dalam ayatnya bahwasanya kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang ada di atas bumi ini, kata Allah. Apapun makanlah, baik itu bentuknya tumbuhan ataupun bentuknya binatang, makanlah, kata Allah. Apapun yang ada di atas bumi ini makan. Tapi dengan catatan, kata Allah, halalan thayyiban. Halal lagi baik. Apa itu halal? Halal itu adalah diperbolehkan menurut agama Islam untuk dikonsumsi, itu halal. Thayyib, apa itu thayyib? Baik, bermanfaat bagi tubuh kita dan mempunyai nilai-nilai kesehatan yang tidak merugikan kesehatan tubuh kita, itu thayyib. Itu dari segi medis. Itulah Islam. Islam sebelum medis itu ditemukan oleh manusia di atas dunia, Islam sebetulnya telah dahulu memberikan gambaran tentang kesehatan. Makanya sebetulnya agama dengan kesehatan nggak ada yang bertentangan. Bahkan sebetulnya sejalan loh. Itulah pentingnya bagi kita. Dalam hal kehidupan begitu juga. Butuh yang namanya makan dan butuh yang namanya minum. Dalam pandangan Islam diatur semuanya.
yaitu umat Islam dalam kehidupan mereka di atas dunia. Kalau pengen makan, makanlah. Kalau pengen minum, minumlah. Tapi catatannya halal lagi baik. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah makanan dan minuman, tentu ada dalam kehidupan kita yang digolongkan kepada dua golongan daripada segi agama. Yang pertama, ada makanan itu atau minuman itu yang halal. Apa itu halal? Seperti yang kita katakan tadi, diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut agama. Ada pula yang namanya haram. Apa itu haram? Enggak dibolehkan. Kalau seandainya dikonsumsi juga, maka dosa yang akan kita ciptakan. Nah, itu haram. Jadi ada makanan itu halal, ada pula haram. Kalau seandainya agama memerintahkan makanan yang halal, maka usahakan dalam kehidupan kita umat Islam mengkonsumsi yang namanya makanan halal. Halal lagi baik. Kalau seandainya makanan itu enggak dibolehkan menurut agama Islam, itu yang dinamakan dengan makanan haram. Makanya Allah sebab itu, kalau seandainya sesuatu yang haram itu enggak dibolehkan oleh agama, itu sudah pasti terselip di sana ada akibat mudarat yang akan kita dapatkan kalau seandainya makanan itu tetap kita konsumsi. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah akibat makan makanan haram dalam pandangan agama Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan dunia ada yang namanya sebab, ada pula yang namanya akibat. Itu tidak dapat tidak. Setiap akibat yang timbul dalam kehidupan dunia pasti ada penyebabnya. Apapun bentuk akibat yang ditimbulkan, pasti ada penyebab yang mengawali kejadian itu berakibat. Dalam hukumnya disebut dengan hukum sebab akibat. Nah, begitu juga kalau seandainya makan makanan yang haram. Kalau seandainya sebabnya itu memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, ada akibatnya. Apa saja akibatnya dalam pandangan agama Islam? Bukankah seperti yang kita katakan tadi, ayat menyerukan kepada kita untuk selalu memakan makanan yang halal? Tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini pesan Allah. Ya ayuhan nas, kulu halalan tayyiban mimma fil ard wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Sesungguhnya manusia, wahai manusia, kata Allah, makanlah apapun yang ada di atas bumi ini dengan catatan halal lagi baik. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Apa maksudnya? Bukankah kita pernah mungkin mendengar dan masih teringat mungkin bagi kita, ketika setan berusaha menggoda Nabi kita Nabi Adam alaihissalam
di ketika beliau hidup di surga bersama Siti Hawa. Di ketika itu setan menggoda loh. Ada yang namanya di sana pohon kuldi yang buahnya itu buah kuldi. Lalu dirayu dan digoda oleh setan kepada Nabi Adam untuk memakan buah kuldi, termasuk Siti Hawa. Lantaran Siti Hawa memakan buah itu tertelan ke dalam perutnya. Nah, Adam pun digoda oleh setan. Nih Adam, enak nih buah nih makan, buahnya lezat. Nah ini kalau engkau makan nih, engkau akan kekal di dalam surga. Kenapa? Namanya dia khuldi, kekal, khalidi, kekal. Kenapa Allah melarangmu? Nah ini rayon setan nih. Kenapa Allah tidak membolehkanmu untuk memakan buah itu? Karena kalau engkau memakan buah itu, engkau akan kekal di surga. Allah tidak suka engkau kekal di surga. Makanya Allah larang kamu makan buah khuldi. Nah ini hasutan setan ini. Nah, karena Nabi Adam selaku manusia biasa tergoda dan termakan rayuan setan. Akhirnya kenapa? Dicoba juga mendekati buah khuldi dan diambil buahnya lalu dimakan oleh Nabi Adam. Nah, akibat salah satunya adalah Nabi Adam nggak mampu menelannya sampai ke perut. Nah, inilah akibatnya salah satu. Itu adalah mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita juga ikut langkah-langkah setan, maka kita akan ikut menelan makanan yang haram, akan ikut memakan makanan yang tidak bolehkan menurut agama Islam. Itu hati-hati kita. Apalagi pada saat ini nih, musimnya buah durian. Itu hati-hati kita. Kadang-kala buah durian itu bukan buahnya atau pohonnya bukan milik kita, tapi karena jatuhnya dekat kita, dekat rumah kita, kita ambil saja. Kita nggak tahu kadang-kala entah pohonnya mana itu, entah pohonnya mana yang menjatuhkan buah durian itu. Yang penting buahnya dekat rumah kita, kita ambil saja. Lalu kita kupas kulitnya dan kita makan. Nah itu sebetulnya memakan sesuatu yang haram dalam pandangan agama Islam. Sebetulnya makanan haram dalam pandangan agama Islam itu yang pertama zatnya itu memang haram. Nah ini jelas nih. Kalau zatnya yang diharamkan oleh Allah sudah dapat dipastikan bahwasanya makanan itu haram untuk dikonsumsi. Contohnya mungkin narkotika itu haram itu. Atau daging babi yang jelas-jelas Allah katakan. Ataupun itu bangkai, ataupun itu darah dan sebagainya, itu haram. Jelas dalam Al-Quran Allah tegaskan kalau itu diharamkan menurut pandangan agama Islam. Ada pula makanan itu haram karena mendapatkannya. Nah ini, sekalipun mungkin zatnya itu halal, ada pula makanan itu zatnya halal tapi mendapatkannya dilarang oleh agama, maka jatuhnya pun tetap haram. Nah ini seperti yang tadi nih, buah durian itu halal, zatnya halal. Bolehkah dalam pandangan agama Islam memakannya? Boleh. Tapi ketika mendapatkan buah durian itu dengan cara mencuri, maka yang halal tadi akan berubah menjadi haram. Nah itulah. Ada pula mungkin yang zatnya haram tapi mendapatkannya mungkin dibolehkan menurut agama, tapi jatuhnya juga haram. Apa contohnya? Mungkin kita membeli zat yang dinamakan narkotika atau narkoba. Itu kalau seandainya kita mendapatkannya dengan membeli, Allah jelas dan tegas mengatakan wa ahalalul bai'a. Allah menghalalkan jual beli, boleh. Halal kok mendapatkannya. Tapi zatnya gimana? Haram. Nah itu. Jatuhnya gimana? Juga haram.
Apalagi barangnya haram, zatnya haram, mendapatkannya juga haram. Nah ini, udahlah itu mungkin narkoba dan dicuri lagi. Nah ini 2 kali dosa ini. Makanya Allah pesan betul kepada kita, kalau pengen makan, makanlah. Kalau pengen minum, minumlah. Yang halal lagi baik. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, apa saja akibat daripada makan makanan haram itu dalam pandangan agama Islam? Yang pertama akibatnya adalah doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting untuk kita ketahui, ini penting nih. Mungkin selama ini kita berkeluh kesah, kenapa sih doa saya nggak pernah dikabulkan oleh Allah? Begitu banyak saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat aku berdoa kepada Allah. Setelah aku salat, aku berdoa kepada Allah. Gak pernah hentinya berdoa kepada Allah. Kenapa sampai saat ini doa saya belum dikabulkan juga oleh Allah? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita mengkonsumsi makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mungkin itu penyebabnya salah satu bagi kita. Mungkin selama ini mungkin kita yang termakan hasil riba, ataupun ada hak orang lain yang kita makan, yang seharusnya mungkin bagian itu bagian orang lain, bagian itu bagian fakir dan miskin, bagian itu bagian keluarga kita yang lain, lantas kita makan juga. Wajar saja doa kita mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dulu apa yang selama ini yang telah kita makan, yang telah kita minum, yang telah kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Bisa jadi itu adalah penghalang bagi kita untuk terkabulnya segala doa dan hajat kita kepada Allah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, maka rambutnya kusut dan berdebu, mengadahkan tangannya ke langit, wahai Rabbku, wahai Rabbku, padahal makanannya haram dan mulutnya disopkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah? Nah ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Jelas dan tegas di sini. Ketika seseorang memakan makanan yang haram, mengkonsumsi makanan yang tidak dihalalkan menurut agama Islam, maka doanya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun mengadakan tangan ke langit dan bagaimanapun air matanya bercucuran mendoa dan memohon kepada Allah, kalau seandainya makanan yang mereka makan, minuman yang mereka teguk tidak dihalalkan menurut agama Islam, maka doanya itu kemungkinan besar tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tersirat di sana? Ketika mungkin doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, perhatikan kembali, apakah makanan dan minuman yang saya konsumsi selama ini telah sesuai dengan pandangan agama Islam? Apakah makanan itu, apakah minuman itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini bisa jadi mungkin seperti apapun doa kita kepada Allah yang tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi penyebabnya adalah makanan dan minuman yang tidak halal kita konsumsi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, itu akibat pertama kalau seandainya kita konsumsi makanan yang haram dalam kehidupan kita.
Yang kedua, apa akibatnya ketika kita mengkonsumsi makanan dan minum yang haram dalam kehidupan? Yang jelas dapat merusak hati dan akal kita. Nah, ini penting nih untuk kita ketahui. Ternyata makanan yang haram dapat merusak hati dan pikiran. Kalau seandainya selama ini hati kita nggak tenang, nggak enak, nggak nyaman, nggak tentram dengan kehidupan, sedikit-sedikit resah, hati kita sedikit apapun yang kita alami dalam kehidupan menjadi nggak tenang. Nah, ini bisa jadi ini penyebab salah satunya adalah makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan mungkin saja tidak halal dalam pandangan agama Islam. Jiwa kalau sudah resah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu nggak akan bisa sempurna untuk menghasilkan suatu impian. Akibatnya menjadikan kehidupan tidak bahagia. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah mungkin saja apapun yang kita nikmati dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak halal, hasil korupsi, hasil pencurian, hasil daripada perampokan, atau hasil daripada sesuatu yang tidak baik. Nah, itu membawakan suatu akibat kepada hati dan akal kita. Banyak loh orang yang saat ini kalau seandainya hobinya sudah maling, hobinya sudah mengambil sesuatu yang tidak boleh, banyak akalnya itu yang tidak sehat lagi. Memberikan suatu dalil-dalil, memberikan suatu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kenapa akalnya sudah rusak? Karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Nah, inilah akibat makan makanan yang haram. Akal menjadi rusak, hati menjadi tidak baik. Apapun persoalan dalam kehidupan, usahakan untuk mendapatkan sesuatu yang halal lagi baik. Kan ada jalan semuanya. Kalau seandainya sesuatu itu diharamkan yang namanya riba, ada jalan keluarnya yaitu jual beli. Kalau seandainya mencuri itu diharamkan dalam pandangan agama Islam, ada jalan keluarnya yaitu minta izin atau meminta. Boleh. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, kalau hati telah rusak maka seluruh anggota kita, anggota tubuh kita, seluruh perbuatan dan perkataan kita akan menjadi rusak. Rasulullah mengatakan juga, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh dan kehidupan manusia itu akan baik. Dan sebaliknya, kalau seandainya segumpal daging itu jelek atau buruk, maka seluruh tubuh dan kehidupannya, termasuk perbuatan dan perkataannya akan juga ikut jelek. Apa itu hiya qalbu? Dialah hati, kata Rasulullah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, jadi hati kalau seandainya tidak bisa lagi menerima suatu kebenaran, itu bisa jadi ganjalnya atau pengganjanya itu adalah sesuatu makanan dan minuman yang tidak halal kita konsumsi dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya apa akibat daripada memakan makanan haram itu? Yaitunya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati. Mungkin kita telah susah payah sholat 5 waktu sehari semalam. Kita telah susah payah menahan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Telah susah payah mungkin kita menyisihkan harta kita untuk dizakatkan. Mungkin bersusah payah kita ke Mekah untuk naik haji ke Ka'bah Baitullah. Apapun amalan kita telah kita lakukan, tapi bisa jadi seluruh amalan itu akan hilang atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat daripada sesuatu
yang haram yang telah kita konsumsi, apapun bentuknya. Makanya oleh sebab itu, kalau seandainya ingin kita amal, kita ibadah, kita pahala daripada apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas utama kita adalah perhatikan terlebih dahulu apa yang hendak kita makan dan kita minum dalam kehidupan kita. Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW mengatakan, Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah." Lalu Rasulullah menjawab, "Perbaiki makananmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya." Hadis riwayat Tabrani. Ternyata kalau seandainya kita ingin dikabulkan doa kita, perbaiki makanan kita dulu. Perbaiki apa yang kita hendak kita teguk dalam kehidupan kita. Nah, syarat utama ternyata untuk dikabulkan doa kita memang betul makanan itu harus halal lagi baik. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh makanan yang haram adalah makanan yang haram itu akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sesuatu yang kita makan dalam kehidupan kita yang tidak dihalalkan dalam pandangan agama Islam, ternyata membawa api ke dalam perut kita yang mengantarkan kita ke dalam lembah nerakanya Allah. Ini enggak main-main ini. Jangan kira ya, mungkin durian yang telah kita nikmati selama ini hasil daripada sesuatu yang kita dapatkan tanpa izin yang punya durian. Nah, ini menjadi api nih. Sama saja kita memasukkan bara api ke dalam tubuh kita, nanti masuknya ke dalam neraka. Coba kita umpamakan, ada yang namanya di dalam neraka itu yang namanya pohon zakum, yang buahnya itu kalau kita umpamakan berduri, terbuat daripada api berduri dari besi. Itulah yang akan kita makan, yang akan disuapkan nanti kepada kita di dalam neraka ketika kita makan buah yang haram atau makanan yang haram dalam kehidupan dunia. Jadi kalau seandainya mungkin kita mendapatkan buah durian yang penuh dengan duri, yang hasil daripada hasil yang tidak dibolehkan menurut agama, lantas kita konsumsi buah itu, bisa jadi itu adalah buah yang akan menjadi buah zakum nanti yang akan kita konsumsi di dalam api neraka. Makanya hati-hati kalau seandainya itu kita dapatkan tidak menurut agama Islam, yang tidak dibolehkan dalam pandangan agama Islam, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi makanan tersebut walaupun hanya sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini pesan Rasulullah kepada kita. Kalau seandainya kita memakan makanan yang haram itu walaupun sedikit, itu artinya neraka adalah untuk kita. Tidaklah tumbuh daging daripada makanan yang haram, kata Rasul, kecuali neraka lebih utama baginya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu pencerahan untuk kita bahwasannya di dalam kehidupan kita tentu kita butuh tenaga yang berasal daripada makanan dan minuman. Maka Islam pun memberikan pandangan kepada umatnya, makanlah dan minumlah yang halal lagi baik. Mudah-mudahan tausiah pada saat ini memberikan suatu pencerahan kepada kita agar selalu berjalan di jalan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia kajian Ustaz Oke mengenai akibat memakan makanan yang haram di dalam Islam seperti apa. Silakan buat sahabat sehat Mari Pro.